kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang menyertai kami dan melindungi kami sampai hari ini. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih beroleh napas kehidupan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkannya. Ajarilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecatku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencakku aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku untuk mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus dalam perumpamaan ini mengajari murid-muridnya tentang seorang bendahara, yang dimana dalam perikop ini bendahara tersebut adalah bendahara yang dianggap tidak jujur oleh tuannya. Dalam masa itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang tuan yang kaya ini hanya menyampaikan dana terhadap bendahara yang telah diberinya. Artinya di situ dia tidak susah-susah lagi dalam mengerjakan tugasnya. Oleh karena itu bendahara yang dipilihnya bertanggung jawab untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh tuannya itu. Namun tuan itu mendengar bahwasanya bendahara tersebut menghambur-hamburkan uangnya. Itulah sebabnya ketika itu dia memanggil bendahara tersebut dan meminta pertanggungjawaban darinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang menjadi pertanggungjawaban atau apa yang menjadi jawaban dari bendahara tersebut adalah di mana dalam Lukas 16 ayat 5 sampai 7 bendahara itu memberikan suatu solusi yang cerdik, di mana dia mengurangi jumlah hutang orang yang berhutang pada tuannya. Kebetulan pada saat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika bendahara ini menyampaikan dana terhadap orang yang akan meminjam uang tersebut, dia memberikan bunga. Artinya di sini tuannya tidak tahu bahwasanya bendahara ini memberikan bunga. Ketika bendahara ini mengalami permasalahan dalam dana ini, tentunya yang bertanggung jawab terhadap tuan tersebut adalah bendahara tersebut. Namun ketika dia berhasil, maka dia akan mendapat keuntungan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam ayat 5 sampai 7 ini bendahara tersebut memberikan pemikiran cerdik yang dimana
dia membantu orang-orang yang berutang kepada tuannya dengan mengurangi jumlah utang dari tuannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, secara tidak langsung dapat kita lihat bahwasanya bendahara tersebut membantu orang-orang yang berutang tersebut. Oleh karena itu, dalam nats ini kita diingatkan supaya kita membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Yang kedua adalah karena keputusan cerdiknya ini, ia tidak jadi dipecat, yang dimana ia dapat mengembalikan dana yang telah diberikan orang kaya itu kepadanya secara tidak berkurang, atau dia mengembalikan dana tersebut kembali kepada tuannya tanpa kekurangan apapun. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan itu menguji bendahara yang tidak jujur itu karena kecerdikannya. Oleh karena itu, melalui perikop ini kita diajarkan bahwasanya kita selaku hamba Tuhan, kita selaku hamba Tuhan yang telah dipilih, tentunya kita memiliki berkat dan kita mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kita harus menggunakan berkat yang ada kepada kita ini untuk membantu sesama kita. Karena berkat yang daripada Tuhan itu tentunya memiliki jumlah yang tidak sama dengan orang lain. Ketika kita mendapatkan berkat yang lebih banyak daripada orang lain, inilah jalan kita untuk membantu orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah Tuhan Yesus mendukung ketidakjujuran dalam perikop ini? Tentunya tidak. Tuhan Yesus tidak senang dengan ketidakjujuran. Kita juga selaku manusia, ketika kita memberikan kepercayaan terhadap seseorang, ketika seseorang itu telah mengabaikan kepercayaan kita itu dan dia tidak dapat lagi percaya, maka kita akan menjauh darinya dan maka kita akan merasa dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, selaku orang Kristen, selaku pengikut Kristus, kita tentunya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab tentang apa yang telah kita imani. Kita harus bertanggung jawab bahwasanya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka jika kita berani mempertanggungjawabkan iman kita, kita akan dianggap dan kita akan sesuai dengan ajaran yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentunya akan banyak cobaan, akan banyak rintangan, termasuk dalam hal material ini. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara terkasih tentang material yang dimana ada seorang kaya, dia mempunyai banyak uang. Ketika itu dia berinisiatif untuk membeli tanah. Seberapa luas pun tanah dia sanggup membelinya. Namun seketika itu dia menjumpai salah satu raja tanah. Dia menjumpainya dan berkata, "Aku ingin membeli tanahmu. Seberapa hektar pun mau kamu jual, aku siap untuk membelinya." Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih? Dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin membeli tanahku, tidak usah memberikan dengan uang. Syaratnya adalah kamu tinggal mengelilingi seberapa hektar yang bisa kamu kelilingi, dan jika dapat kamu kelilingi 50 hektar, maka 50 hektar tersebut menjadi milikmu. Ketika itu juga orang yang kaya tersebut langsung berlari. Dia berlari, namun dia tidak memikirkan kesehatannya. Apa yang dipikirkannya adalah dia mendapatkan tanah yang banyak. Jika dia mendapatkan 50 hektar, maka itu akan berjuta-juta harganya, bahkan ratusan juta. Ketika dia mendapatkan 100 hektar, dia akan mendapatkan harta yang berlimpah. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih? Dia merasa capek, jantungnya merasa sesak, akhirnya dia mati. Apa yang dia dapat Bapak Ibu Saudara terkasih? Yang dia dapat adalah
tanah 1 kali 2 meter. Oleh karena itu dalam kehidupan kita saat ini, janganlah kita terlalu berpikir materialistis. Janganlah kita berpikir bahwasanya harta yang ada pada kita saat ini akan kita bawa ketika kita mati. Tidak. Apa yang ada pada kita saat ini itu semua adalah titipan. Oleh karena itu, apa yang ada pada kita saat ini, ketika kita beroleh berkat, beroleh kekayaan, itu kita gunakan untuk membantu orang lain. Janganlah kita menggunakan kekayaan kita itu untuk hanya kebutuhan kita sendiri. Karena ketika kita sendiri di dalam dunia ini, maka kehidupan kita tidaklah tentram. Dan orang Batak mengatakan bahwasanya Allah menurungi pehura. Artinya di sana Allah, ketika kita tidak mau menolong sesama kita, ketika kita tidak mau membantu orang yang membutuhkan bantuan kita, itu tandanya bahwasanya kita belum menjadi orang yang hidup di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi sesama, dan bahkan membantu sesama dengan apa yang kita punyai semampu kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita membantu orang lain, itu tandanya bahwa kita telah menyalurkan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita terhadap orang tersebut. Maka melalui berkat yang kita terima, orang yang kita bantu dapat memahami, dapat mengerti bahwasanya berkat itu datangnya dari Tuhan, dan dia akan memuji memuliakan nama Tuhan karena berkat yang diterima. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 19a dan Matius 6 ayat 20b, dikatakan di sana, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita memilih jalan kita. Apakah kita mengumpulkan harta di bumi atau kita mengumpulkan harta di surga? Artinya di sana Bapak Ibu, bukan berarti kita salah mengumpulkan harta di dunia ini. Namun kita janganlah menjadi mendewa-dewakan harta yang ada pada kita saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saluran berkat, marilah kita menjadi saluran penolong terhadap orang yang membutuhkan kita, supaya kita benar-benar sebagai pengikut Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau mengajari kami melalui perikop hari ini yang mengikuti kami, supaya kami menjadi orang yang jujur, supaya kami menjadi orang yang berhikmat, supaya kami menjadi orang yang mau menolong sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, ketika kami melakukan hal-hal yang tidak baik saat ini, kiranya Tuhan mengajari kami, menyuruh kami, dan menuntun kami melalui tuntunan Roh Kudus, supaya kami dapat berjalan di jalan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.